vesikuler itu adalah jika inspirasi dan ekspirasi berbanding 2:1. Nah, jadi ini inspirasi. Dia tarik napas, 2 detik kurang lebih, lepas napas 1 detik. Nah, itu orang normal. Dan inspirasinya itu lebih tebal, lebih terdengar di stetoskop daripada auskultasinya. Makanya saya buat tebal, ini saya dibuat tipis. Itu orang normal, vesikuler. Nah, sementara kalau orang asma itu ada 2 tandanya. Yang pertama, kalau terdengar bunyi mengi atau wheezing, itu menandakan pasti ada obstruksi. Kalau ada mengi atau wheezing, itu sudah pasti problemnya adalah obstruksi. Obstruksinya bisa di mana? Bisa di mana saja, bisa di trakea, bronkus, bronkiolus, yang pasti ada obstruksi. Atau yang kedua, ada vesikuler memanjang, ya, ekspirasi memanjang. Kapan kita sebut vesikuler memanjang? Harusnya tadi vesikuler itu 2:1 kan, inspirasinya 2 detik, ekspirasinya 1 detik. Nah, pada orang asma itu bisa terjadi vesikuler memanjang, di mana inspirasinya 2 detik, ekspirasinya juga 2 detik, sehingga ekspirasinya lebih panjang dibandingkan normal. Disebutlah namanya ekspirasi memanjang. Kenapa bisa terjadi ekspirasi memanjang? Itu adalah usaha tubuh untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam paru-paru. Jadi untuk mengeluarkan udara, maka ekspirasinya harus dipaksa. Maka ekspirasinya menjadi lebih panjang. Makanya dia jadi 2 detik. Sehingga inspirasi berbanding ekspirasi jadi sama-sama 2 detik. Itu adalah ciri-ciri khas obstruksi. Kalau Anda menemukan pasien dengan tanda-tanda wheezing dan ekspirasi memanjang, maka setting otak kita, ini pasien adalah salah satu dari 3 kemungkinan ini. Asma, PPOK, dan bronkitis akut. Ya, kalau Anda jumpa mengi atau ekspirasi memanjang, maka diagnosisnya 3 kemungkinan ini. Asma, PPOK, dan bronkitis akut. Kalau anak tentu ada yang keempat, yaitu bronkiolitis, ya kan? Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat kapan seseorang itu dikatakan mengalami asma. Jadi, untuk menegakkan diagnosis asma, itu ada 2 kriteria. Yang pertama, dia harus memiliki symptoms typical of asthma. Harus ada gejala-gejala khas asma, itu manifestasi klinisnya. Dan yang kedua, harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan spirometri with reversibility test. Ya, yang kedua harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan spirometri atau peak flow dengan reversibility test. Nah, kalau gejalanya mendukung, kemudian hasil spirometri dan uji reversibilitasnya mendukung, maka tegaklah diagnosisnya disebut dengan nama asma. Oke, apa maksudnya spirometri dengan uji reversibilitas? Nah, saya akan jelaskan sedikit ya. Bentar. Oke, kita kembali ke sini. Saya akan jelaskan sedikit. Simptoms yang tipikal untuk asma itu yang pertama ada beberapa gejala, silakan dicatat. Simptoms yang tipikal untuk asma yang pertama adalah sesak napas. Kemudian yang kedua adalah rasa berat di dada. Kemudian yang ketiga adalah mengi atau napas berbunyi. Dan yang keempat adalah batuk, terutama intermittent. Nah, jadi saya ulangi. Gejala-gejala tipikal asma itu yang pertama adalah sesak napas, dan kemudian yang kedua adalah rasa berat di dada, kemudian yang ketiga itu adalah bunyi, napas berbunyi atau mengi, dan yang keempat adalah batuk yang intermittent. Apa maksudnya batuk yang intermittent? Itu adalah kondisi batuk yang tidak terus-terusan, tapi hilang timbul terutama pada saat-saat tertentu. Misalnya seperti yang saya jelaskan kemarin, keluhan-keluhan asma ini lebih sering muncul terutama pada saat malam hari atau menjelang subuh hari. Kan gitu ya. Kenapa? Karena patofisiologinya adalah adanya aktivasi serabut saraf parasimpatis, kemudian suhu dingin, malam hari kita lebih rileks, maka parasimpatisnya akan naik, kemudian dia tidur di tempat tidur, terpapar dengan debu, di spraynya, di tempat tidurnya, di AC-nya, itu semua adalah alergen, maka pada saat malam hari, gejala-gejala tadi akan sedikit lebih berat, ya, terutama saat menjelang subuh. Makanya pada pasien-pasien asma, ini seringkali terbangun di tengah malam karena napasnya sesak. Tapi tidak semuanya mengeluhkan napas sesak. Beberapa pasien dia hanya mengeluhkan, dok, saya terbangun di malam, rasa dada saya seperti berat, seperti terhimpit. Itu juga mengarah ke arah asma. Jadi ada 4 kriteria gejala yang tipikal untuk asma. Kalau Anda menjumpai salah satu dari 4 tipikal kriteria gejala tersebut, maka Anda harus melakukan pemeriksaan spirometri.
Spirometri dengan uji reversibilitas. Nah, pemeriksaan spirometri itu bisa untuk menegakkan diagnosis asma. Kapan seorang pasien ditegakkan diagnosis asma? Jika spirometrinya turun, tetapi reversibel. Saya ulang ya, kapan seseorang pasien bisa ditegakkan diagnosisnya asma? Itu jika hasil spirometrinya turun, tetapi reversibel. Nah, maksudnya bagaimana? Gini, kapan seorang pasien spirometrinya dikatakan turun? Nah, spirometrinya turun itu dikatakan turun jika, boleh dicatat, jika nilai FEV1, FEV1, steady ya, F Fanta, elang, V volume, FEV1, forced expiratory volume. Jika nilai FEV1 per FVC. FVC itu adalah forced vital capacity. FVC. Forced vital capacity. Fanta, Virgo, Capricorn. FVC. Jika nilai FEV1 per FVC di bawah 70%. Nah, di bawah 70%. Jadi jika Anda mencurigai seorang pasien ini asma, maka lakukanlah pemeriksaan spirometri. Jika Anda mendapati hasil spirometrinya FEV1 per FVC itu kurang dari 70%, maka Anda boleh curiga dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan satu asma, tetapi ada kemungkinan kedua yaitu PPOK. Nah, asma dan PPOK sama-sama FEV1 per FVC-nya di bawah 70%. Lantas bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah dengan uji reversibilitas. Nah, uji reversibilitas. Kita lihat bagaimana melakukan uji reversibilitas. Setelah Anda melakukan nebulisasi, kemudian Anda dapatkan hasil FEV1 per FVC-nya kurang dari 70%, maka kita boleh curiga, oh ini kemungkinan dua, boleh asma atau boleh PPOK. Maka kita lakukan nebulisasi dengan salbutamol atau bahasa Inggrisnya albuterol. Ya, kita lakukan nebulisasi dengan albuterol atau salbutamol ini seperti tercantum dalam slide ini ya. Dosisnya adalah 200 sampai 400 mikrogram salbutamol atau albuterol. Kita nebul ya selama 15 menit. Setelah 15 menit, maka kita ulang spirometrinya. Nah, jika setelah dilakukan spirometri ulang, nilainya FEV1-nya tadi meningkat 12% dari nilai awal, kan tadi di bawah 70%. Kemudian kita nebul. Kalau setelah kita nebul nilainya naik di atas 12%, berarti itu reversible. Berarti reversible. Kalau dia reversible, maka tegaklah diagnosisnya asma. Ya, kalau dia reversible, maka Anda tegakkan diagnosis asma. Selesai. Tetapi kalau pasien tadi FEV1 per FVC-nya kurang dari 70%, kemudian Anda lakukan nebulisasi dengan salbutamol selama 15 menit, ya, uji reversibilitas. Ternyata setelah dinebul, Anda lakukan spirometri ulang, hasil spirometrinya tidak naik. Atau kalaupun naik, kurang dari 12%, itu berarti irreversible, tidak reversible. Kalau dia tidak reversible, maka diagnosisnya adalah PPOK, bukan asma, melainkan PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Jadi kalau ditanya apa sebetulnya perbedaan utama asma dengan PPOK, jawabannya satu, asma itu reversible, PPOK itu irreversible, tidak reversible. Bagaimana membuktikannya? Dengan melakukan spirometri dan uji reversibilitas. Begitu ya. Nah, ada teknik kedua, teknik lain untuk melakukan uji reversibilitas, yaitu dibandingkan antara hasil spirometri pada saat pagi hari dan malam hari. Nah, itu metode kedua. Metode kedua untuk melakukan uji reversibilitas itu adalah melakukan perbandingan spirometri atau peak flow di pagi hari dengan di malam hari. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, kan dia asma ini intermittent. Intermittent artinya apa? Dia bisa hidup tentram, tenang, bahagia, bisa kuliah, bisa kerja, paginya semua aman, tiba-tiba malamnya kena cuaca dingin, sesak langsung drop kondisinya. Terus diobati, langsung paginya enak lagi, bisa kuliah lagi, bisa kemana-mana, bisa shopping, segala macam. Nah, itu asma. Makanya sifatnya adalah intermittent, tidak terus-menerus. Nah, makanya metode kedua untuk membuktikan reversibilitas adalah dibandingkan hasil spirometri atau peak flow di pagi hari dengan di malam hari.
Nah, kalau ternyata spirometri atau peak flow di pagi harinya normal, bagus, spirometrinya bagus, pagi hari aman, semua normal, bagus, normal, cantik. Tahu-tahu di malam hari diperiksa ulang, drop nilainya. Nah, itu berarti juga dia adalah asma. Ya, tegak diagnosis asma karena langsung berbeda antara pagi dan malam hari. Apalagi kalau selisihnya lebih dari 10%. Ya, waktu pagi hari nilainya nilai spirometrinya itu dapat 85% waktu pagi hari. Tahu-tahu waktu malam hari diulang itu udah 75%. Berarti kan udah 10% tuh selisihnya. Kalau sudah 10% maka itu sudah boleh dinyatakan dia asma. Ya, terlalu berbeda spirometri antara pagi dengan malam hari. Tapi kalau pagi hari dan malam hari nggak beda-beda amat, segitu-segitu aja nilainya berarti PPOK. Karena apa? Karena PPOK itu irreversible. PPOK itu sesaknya berlangsung sepanjang hari. Mau pagi, mau siang, mau malam, sesak terus. Itu pasien PPOK. Jadi mau di spirometri pagi, mau di spirometri malam, ya segitu-segitu aja nilainya. Kalau asma tidak. Pagi siang dia tenang, bisa kuliah, bisa kemana-mana. Tahu-tahu waktu malam terpapar dengan alergen, langsung drop nilainya. Itu adalah pasien asma. Ya, dan sifatnya intermittent. Ingat ya, asma itu intermittent. Kadang muncul, kadang hilang, kadang bisa aktivitas, bisa kerja, muncul lagi, sesak lagi, maka nilainya turun lagi. Itu adalah khas tipikal untuk asma. Oke. Itu sekarang kalian sudah belajar ya, gejala klinis asma, sudah dapat gambaran khas untuk asma. Sekarang saya mau jelaskan apa sih definisi asma. Itu loh, kita bicara definisi. Definisi asma itu, asma adalah penyakit heterogen yang dikarakteristik dengan inflamasi kronik pada saluran nafas. Saya ulang ya, ada dua kata kunci di sini. Dia sifatnya heterogen dan merupakan inflamasi kronis pada saluran nafas. Pertama, kenapa disebut heterogen? Ada berbagai alasan kenapa disebut heterogen. Kenapa disebut heterogen? Karena asma punya berbagai subfenotype. Ya, di sini saya cantumkan. Kenapa disebut heterogen? Karena asma punya berbagai sifat subfenotype. Ada asma alergi, ada pula asma tak alergi. Nanti kita lihat. Kemudian, ini yang paling penting, asma itu adalah inflamasi kronis pada saluran nafas. Saya ulang, asma adalah inflamasi kronis pada saluran nafas. Asthma is inflammation, titik. Jangan lagi ada yang bilang, asma itu alergi. Asma itu keturunan, salah. Asma itu infeksi, makin salah. Asma itu adalah inflamasi. Saya ulang ya, asma tidak harus alergi. Asma tidak harus keturunan. Jadi nanti ada yang bilang, dok saya waktu kecil nggak pernah asma, kok dok kenapa saya sekarang waktu dewasa malah jadi asma? Bisa? Ya bisa. Ya bisa. Sama sekali nggak ada urusan sama keturunan atau alergi. Ya, nanti kita lihat. Gejala asma, sudah kita jelaskan tadi ya, wheezing, kemudian sesak napas, kemudian rasa berat di dada, dan batuk. Yang saya bilang tadi ada 4 ya, wheezing, sesak napas, rasa berat di dada, dan batuk. Yang mana saya sebut tadi katanya apa? Intermittent, artinya bervariasi dari waktu ke waktu. Vary over time, variable. Jadi bisa bagus, bisa hilang, bisa enak, bisa muncul lagi, bisa kuliah, bisa balik lagi muncul. Itu namanya asma. Hilang timbul, intermittent. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kenapa asma tersebut dinyatakan heterogen? Heterogen itu artinya kan berbeda-beda. Karena asma punya 5 subfenotype. Nah, ini 5 subfenotype. Sekarang kita bahas. Nomor 1 adalah asma alergi. Jadi memang benar bahwa lebih dari 50% penyakit asma yang ada di dunia, pasien-pasien penderita asma itu adalah asma alergi. Asma alergi ini umumnya muncul sejak usia anak-anak. Nah, memang benar, lebih dari 50% itu sejak kecil dia memang sudah punya bakat asma, dan dia punya alergi. Kalau dia terkena alergen tersebut, maka asmanya muncul. Misalnya, apa dok, saya alergi serbuk bunga. Kalau saya kena alergi serbuk bunga, maka asma saya muncul. Atau dok, saya alergi debu. Kalau saya beres-beres rumah, beres-beres gudang, saya terpapar debu, maka asma saya muncul. Sejak kecil saya begitu, dok. Sekarang juga begitu. Itu adalah asma alergi. Dan memang benar, lebih dari 50% pasien-pasien asma itu adalah asma alergi. Tetapi ada yang nomor 2, yaitu asma non-alergi. Asma non-alergi ini tidak ada sangkut pautnya dengan alergi. Jadi dia bisa muncul pada usia tua. Nah, terutama ini biasanya muncul pada usia-usia di atas 40 tahun.
Ya, usia di atas 40 tahun, dok selama ini saya tidak pernah punya alergi. Saya nggak ada alergi apa-apa, saya makan semuanya aman, tapi sekarang saya jadi sering muncul keluhan asma. Nah, ini termasuk asma non-alergi. Biasanya ini dikaitkan dengan asma pada pekerjaan, ya, asma kerja. Kemudian yang ketiga, ini yang paling sering juga kita jumpai adalah late onset allergic asthma. Ini nama lengkapnya adalah late onset allergic asthma. Apa itu late onset allergic asthma? Nah, ini agak beda. Late onset allergic asthma adalah asma alergi. Asma alergi, tapi late onset. Seperti yang saya ceritakan tadi, harusnya biasanya asma alergi itu muncul sejak anak-anak. Dok, saya memang sejak kecil alergi debu. Dok, saya sejak kecil alergi udang. Kalau makan udang, saya sesak. Itu asma alergi. Tapi ada asma alergi yang late onset. Dok, saya waktu kecil, saya nggak ada alergi apa-apa. Makan udang saya bisa, makan kena debu saya oke-oke aja. Kena serbuk bunga saya biasa-biasa aja. Tapi kok sekarang, dok, saat saya berumur 35 tahun, saya nggak tahan lagi kalau kena debu. Muncul asmanya. Saat saya makan udang, muncul asmanya. Terus sekarang saya jadi alergi, itu namanya late onset allergic asthma. Jadi besok-besok kalau ada pasien asma yang datang ke kalian, dok saya waktu kecil nggak punya asma kok sekarang dokter bilang saya ini asma. Kalian harus bisa menjelaskan bahwa asma itu bukan penyakit keturunan dan tidak harus muncul sejak kecil. Ya. Kemudian nomor 4, asma with fixed airflow limitation. Nah, apa ini asma with fixed airflow limitation? Tadi saya sebutkan. Apa perbedaan utama tadi antara asma dengan PPOK? Asma itu adalah reversible. Artinya dia bisa kembali normal, ya kan? Reversible. Sementara PPOK itu prosesnya irreversible, dia tidak reversible, dia tidak bisa kembali normal. Nah, ada varian asma with fixed airflow limitation, yaitu dia asma tetapi asmanya tidak tertangani dengan baik, tidak tertangani dengan benar, dan kemudian dia merokok, dia terpapar asap rokok, maka asmanya akan berubah seolah-olah menyerupai PPOK. Asma yang tadinya reversible berubah menjadi irreversible. Kita sebutlah namanya asma with fixed airflow limitation. Jadi dia adalah asma, tapi patofisiologinya sudah menyerupai seperti seolah-olah PPOK. Kenapa? Ada dua penyebabnya. Karena tidak tertangani dengan benar, dan dia terkena faktor resiko seperti nomor 1 adalah rokok, atau nomor 2 adalah gas biomes. Dan yang terakhir nomor 5 adalah asma with obesity. Asma pada pasien obesitas ini masih banyak tanda tanya di dalamnya. Kenapa? Karena asma pada obesitas ini agak berbeda. Patofisiologinya tidak dimengerti dengan benar. Jadi ini sering, dok saya dulu waktu anak-anak saya nggak pernah asma. Nah sekarang ini saya ini obesitas. Waktu anak-anak saya kurus, dok. Sekarang saya obesitas. Berat badan saya 120 kilo. Kok sekarang saya jadi mudah sesak ya, dok ya? Mudah wheezing. Nah itu asma terkait obesitas. Dan ini agak masih banyak tanda tanya di dalam asma with obesity ini. Oke. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana terjadinya asma. Lihat ya, ini bronkus kita. Ini bronkus kita yang normal. Lihat ya, yang di tengah ini adalah lumennya. Yang di tengah ini adalah lumennya. Yang di pinggir ini adalah mukosanya. Ya. Nah, pada orang normal ya yang tidak mengalami inflamasi, walaupun dia terpapar trigger, walaupun dia terpapar debu, misalnya nih dia terpapar debu atau serbuk bunga atau alergen ya, kena ke saluran nafasnya, karena dia tidak punya inflamasi, dia tenang-tenang aja, tidak terjadi inflamasi, dia tenang-tenang aja. Nah, karena dia tenang-tenang aja, jadi bronkusnya biasa-biasa aja. Bronkusnya tidak mengalami hiperaktivitas dan bronkusnya tidak menyempit sehingga dia tidak punya gejala apa-apa. Tapi pada penderita asma, jika dia terpapar dengan alergen, maka problemnya itu lihat ya, mukosanya akan membengkak, mukosanya akan mengalami udem, ya, mukosa yang harusnya kecil, mukosanya membesar, sehingga apa? Sehingga lumennya menjadi sempit. Nah, ini yang disebut dengan nama bronchial hyperreactivity. Lumen bronkusnya itu menjadi sempit sehingga terjadi bronkokonstriksi. Karena bronkokonstriksi, maka dia akan menghasilkan gejala seperti asma. Itu adalah patogenesis dari asma. Nah, sekarang kita lihat bagaimana terjadinya asma. Ya, ini saya jelaskan agak cepat sebentar ya. Lihat di sini. Jika seseorang pasien itu terpapar dengan antigen, dalam hal ini adalah alergen, apa saja alergen ini bisa apa saja, bisa debu-debuan, bisa partikel, bisa
paling sering debu ya, paling sering debu, atau bisa cuaca dingin, debu serbuk bunga, debu dari makanan, partikel makanan. Antigen tersebut yang masuk ke saluran nafas itu akan berdekatan dengan reseptornya yang ada di saluran nafas dan akan menduduki imunoglobulin E. Imunoglobulin E itu akan melepaskan mediator-mediator inflamasi, yang paling utama adalah histamin, ya. Paling utama adalah histamin dan ekstraselular faktor. Tapi ini lain nantilah, nanti kita pelajari lebih detail. Yang paling utama adalah histamin. Jadi kalau antigen tadi, alergen tadi menduduki reseptornya, kemudian berikatan dengan imunoglobulin E akan membuat sel mast itu melepaskan histamin. Nah, histamin ini memang salah satu yang mengakibatkan bronkokonstriksi. Tapi ini bukan satu-satunya yang menyebabkan bronkokonstriksi. Ada yang lebih penting lagi, kita lihat di sini. Saat antigen tadi berikatan dengan imunoglobulin E, maka dia mengaktifasi fosfolipid yang ada di membran sel. Ini membran sel saluran nafas. Ya, ini membran sel saluran nafas. Saat antigen tadi berikatan dengan imunoglobulin E yang ada di epitel saluran nafas, maka fosfolipid yang ada di membran sel saluran nafas akan berubah menjadi fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin akan berubah oleh enzim fosfolipase A2 menjadi asam arachidonat. Saya ulang ya, fosfolipid di membran sel akan berubah menjadi fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin diubah oleh enzim fosfolipase A2 menjadi asam arachidonat. Oke, asam arachidonat diubah oleh enzim lipooksigenase dan siklooksigenase menjadi banyak mediator. Yang pertama adalah leukotrien, kemudian oleh enzim siklooksigenase dia berubah menjadi tromboksan dan prostaglandin. Nah, leukotrien, prostaglandin, dan histamin, tiga-tiga ini merupakan mediator asma. Ya, leukotrien, prostaglandin, dan histamin, ketiga-tiganya merupakan mediator asma. Dari sini kita lihat, ada orang berpendapat gini, Dok, kan mediatornya adalah siklooksigenase. Bisa nggak, Dok, saya kasih obat anti siklooksigenase, anti-COX, seperti NSAID misalnya. Kalian tahu ya, NSAID kan ada COX-1, COX-2 gitu ya. Bisa nggak, Dok, saya kasih enzim NSAID untuk pengobatan asma? Gitu toh. Jawabannya nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Kalau kalian cuma ngeblok siklooksigenase, kan lipooksigenasenya jalan. Lipooksigenasenya jalan. Kalau gitu bisa nggak, Dok, saya blok lipooksigenasenya? Nggak bisa juga. Siklooksigenasenya jalan. Kalau gitu bagaimana caranya? Yang diblok adalah fosfolipase A2. Terpaksa kita harus ngeblok fosfolipase A2. Apa yang bisa memblok fosfolipase A2? Jawabannya adalah kortikosteroid. Makanya mainstay treatment untuk pengobatan asma adalah kortikosteroid. Bukan antihistamin, bukan NSAID, bukan anti-leukotrien. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Asma yang tidak ditangani dengan benar itu akan mengalami remodeling. Kalian sudah lewat blok kardiovaskular, kalian pernah dengar ada penyakit hypertensive heart disease. Pernah dengar ya, di mana ventrikel kiri gara-gara hipertensi yang tidak ditangani dengan benar, ventrikel kirinya mengalami remodeling. Ventrikel kirinya akan membesar, kan gitu kan? Sehingga terjadi penebalan ventrikel kiri, left ventricle hypertrophy. Begitu juga lah terjadi pada asma. Ya, jika asma tidak ditangani dengan benar, maka alergen-alergen tadi yang menduduki reseptornya di epitel saluran napas, dia akan mengaktifasi sel eosinofil. Masalahnya, eosinofil ini akan melepaskan enzim atau mediator namanya MBP dan ECP. MBP adalah singkatan dari Major Basic Protein. Major Basic Protein. ECP adalah singkatan dari eosinophilic cationic protein. Major basic protein dan eosinophilic cationic protein. Eosinofil ini akan melepaskan kedua mediator yang ini. Yang mana kedua mediator ini nggak bagus. Kedua mediator ini akan mengakibatkan desquamasi epitel. Jadi epitel-epitelnya akan rontok pada saluran nafas si penderita asma yang tidak terkontrol. Selain itu apa? Kedua mediator ini akan mengakibatkan pembesaran dari membrana basalis, penebalan membrana basalis dan peningkatan jumlah smooth muscle, otot-ototnya membesar.
smooth muscle, otot-otot di saluran nafasnya bertambah jumlahnya. Sekarang coba kita lihat. Bayangkan, sudahlah mukosanya menebal, ototnya pun bertambah. Tentu saja lumennya akan jadi terpaksa menjadi semakin sempit. Karena mukosanya semakin besar. Kalau mukosanya semakin besar, tentu apa boleh buat? Lumennya menjadi sempit. Nah, itu mengakibatkan asmanya mengalami remodeling karena tidak tertangani dengan benar. Ini yang mengakibatkan awalnya asmanya reversible. Karena tidak tertangani dengan benar, nanti bisa jatuh ke irreversible. Ya, tapi tidak kita sebut PPOK, bukan kita sebut PPOK. Kenapa? Karena patofisiologinya berbeda. Ya, dia asma, dia tetap asma, tetapi tidak ditangani dengan benar, maka dia menjadi remodeling. Itulah yang kita sebut asthma with fixed airflow limitation. Apalagi kalau dia terpapar dengan asap rokok. Sudahlah asma, berani-berani pula dia merokok, ya tentu saja proses remodelingnya akan semakin hebat. Maka semakin cepatlah dia jatuh ke proses yang irreversible. Padahal harusnya asma itu reversible. Asma itu mudah ditangani kalau benar penanganannya. Tapi kalau sudah ancur-ancuran, merokok pula, maka dia akan menjadi remodeling dan menjadi sulit ditangani. Maka eosinofil ini menjadi salah satu keyword penting untuk diagnostik dan tata laksana asma. Pasien-pasien asma itu, kita lihat ya, apa yang sering meningkat? Ada dua. Eosinofilnya meningkat dan imunoglobulin E, IgA-nya juga meningkat. Ya, IgE bahasa Inggrisnya. Eosinofil dan imunoglobulin E, dua-duanya akan meningkat. Ini khas pada pasien asma. Ya, oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan poin yang paling penting dari kuliah kita. Bentar ya. Sebelum saya lanjutkan, silakan di-on-kan kembali videonya. Video kameranya di-on-kan. Silahkan yang lain videonya di-on-kan. Masih sangat banyak yang belum on-kan videonya. Saya tidak lanjut dulu ya. Silahkan di-on-kan dulu videonya.
Silakan yang lain di-on-kan videonya. Matthew Ronaldo, audionya di-on-kan. Audionya bahkan belum di-connect ya. Jeffrey, kemudian Mercy Zebua, kemudian Sylvia Sutanto, kemudian Ain Heidi, kemudian Intan Syahidah. Silahkan di-on-kan kameranya. Yoshi Karuna, Umu Arifah Saragi, Azahra Sekar, Diki, Kevin Ardinata, silahkan di-on-kan kameranya. Anastasia Valentin, di-on-kan kameranya, silahkan. Gracia Febriana, silahkan on-kan kameranya. Ervina, M. Ari Irawan, Reviza Diandra Siregar, silahkan di-on-kan kameranya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan perkuliahannya. Kita akan masuk ke yang paling penting, prinsip tata laksana ASMA. Sekarang kita masuk ke prinsip tata laksana ASMA. Saya ulang ya, ini penting sekali, hati-hati mencatat, dicatat dengan baik, catat dengan cepat, ya, dengarkan dengan benar. Asma adalah inflamasi. Inflamasi yang terjadi pada asma itu mengakibatkan bronkusnya menjadi hiperreaktif. Artinya apa bronkus hiperreaktif? Artinya bronkus hiperreaktif itu bronkusnya terlalu mudah disensitisasi untuk menyempit. Ya, bronkusnya terlalu mudah, kena alergen sedikit langsung sempit. Itu akibat apa? Inflamasi. Nah, hiperreaktivitas bronkus akan menyebabkan bronkusnya mengalami penyempitan atau bronkokonstriksi. Penyempitan pada bronkus ini yang akan mengakibatkan terjadinya gejala asma. Nah, sekarang saya tekankan, pengobatan asma terbagi menjadi dua. Ada controller dan ada reliever. Controller digunakan untuk menekan inflamasinya. Controller digunakan untuk menekan inflamasinya. Apa ini? Inilah yang saya sebut tadi kortikosteroid. Kenapa kita pilih kortikosteroid? Karena dia yang bisa menekan enzim fosfolipase A2. Dia yang bisa menekan aktivitas inflamasi pada saluran nafas. Ya, kortikosteroid. Itu controller. Kemudian ada obat yang kedua adalah reliever. Reliever artinya pelega. Pelega sesaat untuk apa? Untuk mengurangi bronkokonstriksinya. Bronkokonstriksinya. Jadi kita kasih apa? Obat-obatan yang termasuk dalam golongan bronkodilator. Itu adalah reliever. Saya ulang ya, obatnya ada dua, controller dan reliever. Controllernya apa? Itu adalah inhalasi kortikosteroid. Sementara relievernya apa? Relievernya adalah bronkodilator. Pertanyaan, apakah kita bisa menangani asma hanya dengan memberikan bronkodilator saja? Kita lihat, kalau pasien sedang mengalami bronkokonstriksi, dok saya sedang sesak, nginguk, dia masuk ke IGD, wheezing, sesak, nginguk, segala macam, sesak dadanya, kalian berikan bronkodilator. Kalian nebul pakai salbutamol, bronkodilator. Setelah kalian nebul, memang benar, bronkusnya akan terbuka, bronkodilatasi, sehingga gejala sesak nafasnya akan berkurang, simptomnya menjadi hilang. Akan tetapi, kan yang di atasnya masih jalan terus. Inflamasinya kan masih jalan terus. Kalau inflamasinya masih jalan terus, artinya apa? Nanti efek obat ini habis,
Kalau sudah habis efek obat bronkodilatornya, notabene 4-6 jam, setelah 4-6 jam efek obatnya habis, inflamasinya akan mengakibatkan bronkosnya kembali mengalami bronkokonstriksi. Jadi nyempit lagi kalau kita hanya mengerjakan relievernya saja. Maka saya ulang, tidak bisa mengobati asma hanya menggunakan reliever. Saya ulang ya, tidak bisa. Salah mengobati asma kalau hanya menggunakan reliever saja, karena Anda tidak mengatasi problem utamanya. Apa problem utamanya? Inflamasi. Inflamasinya pakai apa? Controller. Apa itu controller? Kortikosteroid. Nah, kalau pola pikirnya sekarang kita tukar. Nah, kalau kita tukar pola pikirnya, dok, saya berikan kortikosteroid. Kalau kita berikan kortikosteroid, maka inflamasinya berhenti. Kalau inflamasinya berhenti, maka bronkokonstriksinya berhenti. Kalau bronkokonstriksinya berhenti, maka gejala juga tidak muncul. Jadi, mana yang lebih penting? Kalau saya tanya, controller atau reliever? Jawabannya adalah controller. Apa itu controller? Kortikosteroid. Lantas pertanyaannya, kenapa nggak controller aja lah obatnya kalau kayak gitu? Nah, kan gitu kan? Ngapain? Kalau udah kita kasih controller, kita blok di atas, kan berhenti semua ke bawah. Ngapain kita kasih lagi obat reliever? Nah, ada masalah. Masalahnya adalah controller ini butuh waktu untuk kerja. Dia butuh waktu. Kalian kasih obatnya sekarang, dia butuh waktu 8-12 jam lagi baru kerja. Kalau pasiennya sedang sesak napas di IGD. Jadi ingat ya, reliever ini hanya pertolongan pertama. Kenapa reliever ini pertolongan pertama? Karena memang begitu disemprot obat bronkodilator ini, dalam 2 menit dia sudah kerja. Nah, 2 menit dia udah kerja, udah langsung terasa efeknya, dalam 2 menit. Makanya dia sebagai pelega sesaat. Tapi kalau Anda hanya mengandalkan reliever saja, Anda tidak menangani underlying patofisiologinya, yaitu inflamasi. Obat yang paling penting adalah controller. Oke, clear sampai sini ya. Ada controller dan ada reliever. Itu yang paling penting. Oke, jadi semua proses pada asma, simptomnya, remodelingnya, itu obatnya satu. Apa? Inflamasi. Jadi obatnya adalah anti-inflamasi. Bisa nggak pakai NSAID? Nggak bisa. Kenapa tadi? Karena NSAID hanya menekan enzim CHOX. Padahal tadi patofisiologinya lipoksigenasenya main juga. Maka kita hambatlah dengan enzim fosfolipase A2 dengan menggunakan kortikosteroid. Oke, ini dia. Apa goals dari asthma management, ya? Apa target pengobatan asma? Target pengobatan asma itu nomor 1 adalah symptom control. Kita mau pasien asma itu jangan sampai kumat asmanya. Ini prinsip, silakan dicatat. Kapan asma dikatakan berhasil penata laksanaannya? Kapan asma dikatakan berhasil pengobatannya? Jika dia tidak mengalami eksaserbasi. Kalau asmanya tidak kumat, itu yang betul. Asma dikatakan ditangani dengan benar kalau asmanya nggak kumat. Kalau asmanya udah selak kumat, berarti Anda tidak menangani dengan benar. Berarti patogenesis inflamasinya terus berjalan. Nah, itu dia ya. Dan nomor 2, target terapi kita adalah risk reduction. Apa itu? Mencegah supaya jangan sampai terjadi fixed airflow limitation atau remodeling. Oke. Jadi kita masuk kembali, obat tadi ada 2 ya. Obat yang pertama adalah controller, dan obat yang kedua adalah reliever. Controller tadi adalah antiinflamasi untuk menekan inflamasinya, yang kedua adalah reliever untuk pelega sesaat, yaitu bronkodilator. Ada obat ketiga, obat-obatan add-on terapis, ini adalah obat-obatan tambahan, tapi ini tidak kompetensi dokter umum. Ya, sekarang kita lihat goals of asthma management. Tentu ada tata laksana non-farmakologis. Tata laksana non-farmakologis yang pertama, pasiennya harus diedukasi. Untuk apa? Untuk mencegah alergen. Ya, jangan sampai dia jumpa alergen. Jadi dia harus bilang, ibu harus cari tahu apa alergen ibu. Bapak harus kenali apa problemnya. Kalau bapak nggak sanggup dengan serbuk bunga, ya bapak jangan dekat-dekat dengan itu. Kalau ibu tidak sanggup dengan debu, ya jangan dekat-dekat dengan itu. Nah, itu harus diedukasi. Kemudian rokok, ya sudahlah asma, jangan lagi dia merokok, hancurlah parunya kan. Kemudian penyakit-penyakit komorbid ini juga akan memperberat asmanya. Nah, itu yang non farmakologis. Sekarang kita masuk yang farmakologis, ya. Apa tadi obat
paling penting dari asma obatnya adalah anti-inflamasi. Ya, ini yang paling penting. Controller. Apa pilihan controllernya adalah kortikosteroid. Pilihan utama adalah kortikosteroid secara inhalasi. Kenapa inhalasi? Kenapa nggak oral? Karena inhalasi dia langsung kerja ke saluran nafas, nembaknya langsung ke bronkus. Kalau kalian kasih steroid oral, dia masuk dulu ke lambung, diserap di lambung, lewat ke hepar, first pass metabolism di hepar, terlalu lama. Jadi berapa yang kalian masuk, sedikit yang masuk ke paru. Sementara kalau inhalasi kortikosteroid langsung masuk ke paru, ya. Apa pilihannya? Budesonide, beclomethasone, triamcinolone, fluticasone yang steroid. Ada obat lain yang non steroid? Ada, tapi bukan first line. First line tetap inhalasi kortikosteroid. Oke. Kemudian yang kedua, reliever. Ingat, reliever adalah pelega sesaat. Dia tidak menangani asma. Dia tidak menangani patofisiologi asma dan tidak mengubah apa-apa pada patogenesis asma. Ya, inflamasi terus berjalan. Jadi untuk apa kita pakai reliever? Reliever ini hanya pelega sesaat saat si pasien tersebut mengalami eksaserbasi, lagi sesak napas berat, kasihlah reliever. Apa obat reliever? Bronkodilator. Bronkodilator ini apa contohnya? Beta-2 agonis. Ini yang paling sering kita gunakan ya, beta-2 agonis. Karena kita mau cepat, tentu kita pilih yang short acting. Maka kita sebut namanya adalah SABA, short acting beta agonis, SABA. Obat lain apa? Bisa antikolinergik dan juga bisa santin, metilsantin. Kalian pernah dengar ya, teofilin atau merek dagangnya Asma Soho, neonapasin, itu adalah golongan santin. Apakah bisa digunakan untuk mengobati asma? Tidak, dia hanya bisa digunakan untuk menangani pertolongan pertama kondisi asma eksaserbasi. Ya, itu pun bukan pilihan utama. Pilihan utamanya adalah beta-2 agonis. Ya, apa obat asma yang utama? Controller, kortikosteroid, bukan reliever. Reliever hanya pelega sesaat. Ya, pelega sesaat dia 4-6 jam efeknya hilang. Jadi kalau kalian cuma mengandalkan reliever, asli itu aja kita obati. 4 jam semprot lagi, 4 jam semprot lagi. Oke. Bronkodilator terbagi menjadi beberapa macam. Ya, ada yang kerja di bronchial smooth muscle. Ini adalah beta-2 agonis, dan ada yang kerjanya di serabut saraf parasimpatis. Ingat kan tadi dia seringkali diperantarai oleh serabut saraf parasimpatis. Jadi kita bisa kasih short acting beta agonis, beta-2 agonisnya kerja langsung di smooth muscle pada bronkus, atau kita blok parasimpatisnya dengan menggunakan antikolinergik. Ya, antikolinergik. Ini juga boleh. Dua-duanya boleh. Mana yang mau kalian pilih terserah. Mana yang mau dipilih terserah. Yang penting bisa digunakan untuk bronkodilator. Nah, bronkodilator sebagaimana kita tahu, beta agonis itu kan ada yang beta 1, ada yang beta 2, ada yang non-selektif. Tentu saja kalau kita mau targetnya adalah bronkus, tentu saja kita pilih yang selektif beta 2. Karena kalau kita kasih yang non-selektif, nanti dia ke alfa, ke jantung, di jantung ada beta 1 kan, maka tentu kita pilih yang beta 2. Beta 2 agonis, apa contoh? Salbutamol. Apalagi yang lain? Fenoterol, ya, procaterol, itu contoh-contohnya. Kita pilih terutama yang beta-2 agonis. Jangan pilih yang non-selektif, jangan juga pilih yang beta 1. Nah, ini contoh-contoh bronkodilator ya. Short acting beta-2 agonis SABA, ada contohnya salbutamol, terbutalin, procaterol, fenoterol, terserah mau kalian pilih yang mana. Tadi kerjanya langsung di smooth muscle pada bronkus. Boleh nggak pakai antikolinergik? Boleh. Antikolinergik tadi kerjanya di serabut saraf parasimpatis. Ya, bisa golongan ipratropium. Yang paling sering dipakai adalah ipratropium. Nah, selain short acting, ada pula long acting. Long acting ini kita tidak pakai pada eksaserbasi. Long acting ini kan dia kerjanya panjang, 12 jam. Tapi dia juga butuh waktu lama untuk kerja. Kalian semprot sekarang, nanti beberapa jam lagi baru kerja. Contohnya apa? Salmeterol. Jadi kita tidak pakai sebagai reliever. Ya, long acting LABA, salmeterol terutama, kita tidak pakai sebagai reliever. Dia boleh sebagai controller, tapi tidak sebagai reliever. Ya. Nah, ini tadi ya, balik lagi ke konsep ini bahwa obat yang kita utamakan adalah controllernya, bukan relievernya. Ingat bahwa reliever hanya pelega sesaat saja. Pertanyaan, kenapa sih orang nggak pakai SABA aja,
Dok, saya pakai aja lah salbutamol tiap 6 jam sekali saya semprot, tiap 6 jam sekali saya semprot. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Karena semakin sering kita ngasih saba, maka reseptor saba yang ada di saluran nafas menjadi terbiasa. Reseptor saba tersebut menjadi terbiasa dan lama-kelamaan reseptor sabanya akan tenggelam, down regulasi. Ya, kalau kita cuma mengandalkan saba semprot, 4 jam lagi saba semprot, 4 jam lagi saba semprot, maka lama-kelamaan reseptornya akan terbiasa dan akan tenggelam, down regulasi. Kalau reseptornya sudah down regulasi, maka besok-besok kita semprotkan saba, nggak ada lagi reseptornya. Kalau nggak ada lagi reseptornya, tentu saja obatnya nggak bisa kerja. Jadi nggak ada efeknya lagi. Maka kalau hanya mengandalkan saba saja, nggak ada gunanya. Lama-lama reseptornya tenggelam, down regulasi, selesai, besok-besok nggak bisa lagi pakai obat itu. Resisten. Maka pengobatan yang benar dengan menggunakan inhalasi kortikosteroid dan kita boleh tambahkan dengan laba. Inhalasi kortikosteroid tambah laba apa? Supaya apa? Supaya ada relievernya ya dan juga ada kontrolernya. ICS-nya sebagai controller, labanya sebagai reliever. Walaupun kerjanya tidak singkat, kerjanya nanti gitu kan. Tapi yang penting kita kasih. Karena kalau pakai saba doang 4 jam habis. Kalau kalian pakai laba bisa 12 sampai 24 jam efeknya. Makanya paling penting adalah ICS tambah laba, bukan saba. Oke. Apa itu contoh ICS laba yang beredar di pasaran? Nah, banyak ya merek-merek yang beredar di pasaran. Yang paling terkenal itu ada dua, ada Symbicort. Mungkin kalian pernah lihat ya, Symbicort atau Certide, itu merek-merek dagangnya. Isinya adalah budesonide tambah formoterol. Budesonide adalah ICS-nya, inhalasi kortikosteroidnya, formoterol adalah labanya. Certide juga gitu ya, ya isinya fluticasone ICS dan salmeterol labanya. Dan kedua obat ini di-cover oleh BPJS Kesehatan. Jadi jangan khawatir ya nanti kalau kalian ditugas misalkan di daerah, ya ada obat ini ada ya. Jangan mikir oh saya di daerah nggak adanya itu obat itu saya kasih salbutamol aja, salah ya. Apalagi ngobatinya pakai salbutamol tablet, udah pasti salah ya. Pakai salbutamol inhalasi saja nggak efektif. Apalagi salbutamol tablet udah pasti salah, salah semua itu ya. Oke. Jadi penata laksana asma yang benar, tujuan kita adalah untuk meningkatkan quality of life. Ya, tujuannya adalah meningkatkan quality of life. Jadi ini dia ya. Asma itu nanti terbagi menjadi 3, ada yang intermittent, mild terbagi menjadi 4, intermittent, mild persistent, moderate persistent, dan severe persistent. Pada semua kondisi ini, controller kita yang paling utama adalah ICS tambah laba. Ya, ini yang paling utama, kontrolernya. ICS antiinflamasinya, laba sebagai bronkodilatornya. Ya. Nah, ini adalah tata laksana asma menurut JINA 2020. Nanti kalau kalian punya waktu, silahkan download JINA 2020. Jadi asma itu, kalau kalian mau belajar lebih detail ya, pengobatannya itu ada 5 step. Kalau orang bilang stadium gitu ya, tapi bukan stadium sih sebetulnya, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Jadi ini modifikasi dosis, mulai dari dosis rendah, naik dosis tinggi, naik lagi dosis lebih tinggi, naik dosis paling tinggi. Nanti bisa turun kalau asmanya udah stabil, udah bagus, turun dosisnya, turun lagi dosisnya, naik lagi asmanya, baik buruk lagi asmanya, naikkan lagi dosisnya, oh bagus lagi, turunkan lagi dosisnya, seperti itu. Jadi asma itu pakai step ladder. Boleh naik turun dosis tergantung bagaimana si gejala asma yang dialami oleh pasien. Ya. Nah, oke. Jadi ingat bahwa pelega atau reliever atau bronkodilator memang kerjanya cepat, sekali semprot 2 menit langsung terasa. Tapi ingat, dia tidak mengobati apa-apa. Ya, dia tidak mengubah patofisiologi pada asma, dan dia hanya digunakan sebagai pertolongan pertama pada kondisi darurat saja. Dia tidak digunakan untuk terapi reguler dan tidak dianjurkan untuk terapi eksaserbasi. Ya. Ingat, sering-sering kalian menggunakan saba, malah nanti reseptor sabanya down regulasi tenggelam, malah nggak bisa lagi pakai obat itu ya. Ini yang kita khawatirkan. Terjadi beta reseptor down regulasi. Besok-besok kita kasih lagi saba, udah hilang efeknya. Nggak terasa lagi, habislah, nggak punya obat lagi kita kan. Nah, malah pengguna dok saya pakai saba doang, saba aja. Dia nggak pakai ICS. Kalau cuma mengandalkan saba, ternyata dari hasil penelitian terbukti justru angka kematiannya malah makin tinggi. Kenapa? Saba tadi kan juga punya efek samping lain. Walaupun saba itu selektif beta 2, memang dia hanya kerja di beta 2. Tapi kalau kalian gunakan dalam dosis sangat tinggi, maka dia akan menduduki reseptor lain yang ada di beta 1. Maka dia juga akan mengakibatkan efek sistemik di jantung, malah takikardi, jadi aritmia itu bisa terjadi. Jadi malah semakin meningkatkan risiko kematian pada asma ya. Nah, ini dia.
Ini hanya tambahan saja bagaimana perbedaan SABA dengan LABA, dan ini contoh-contoh obat-obatannya, ini tambahan saja, tidak terlalu penting untuk kalian ya. Kita masih udah habis lah waktunya. Saya minta waktu 3 menit ya. Jadi untuk pengobatan paling asma itu yang paling penting itu adalah dengan melakukan sensitisasi ya. Jangan sampai kita hanya mengandalkan SABA. Yang paling penting adalah kontrolernya. Apa itu kontrolernya? Dengan menggunakan inhalasi kortikosteroid ditambah dengan LABA, ICS tambah LABA. Jadi mulai sekarang untuk mencegah eksaserbasi itulah kita kasihkan kontroler ya. Oke, ini sudah ini hanya tambahan saja, tidak begitu krusial bagi kalian. Nah, ini untuk menilai level asma kontrol. Ya, asma tersebut kapan kita bilang asma terkontrol atau tidak itu berdasarkan skema ini ya, ada 3, ada kuesioner. Nanti isi kuesionernya ada 3. Ketika kita sebut asma terkontrol penuh, asma terkontrol sebagian, dan asma tidak terkontrol. Nah, ini yang versi Indonesia. Versi Indonesia ada namanya Dewan Asma Indonesia, Indonesian Medical Asthma Council ya. Dia juga buat asma kontrol test yang sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian susah, suruh aja pasiennya bisa mengisi kuesioner yang sudah ada dalam bahasa Indonesia. Oke, selesai. Ini slide-nya dibuat oleh guru kita, Prof. Kamsil Safiuddin. Saya hanya menyampaikan bahan kuliah yang sudah disusun oleh beliau. Oke, selesai materi untuk asma kita. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Setelah ini kuliahnya apa? Patologi anatomi, dok. Oh, patologi. Oh, sudah hadir Dr. Kausa Trisna. Ya, oke.